Presidir Park ditangkap oleh kejaksaan. Presidir Park menyadari bahwa pengacara Han adalah dalang di balik laporan kejaksaan dan ia merasa dihianati setelah mengetahui Han merasa diperlakukan sebagai pelayan. Ketegangan meningkat saat Yang Min menembak Yang Guk. Ia mengungkapkan cintanya kepada Wan Su sebelum meninggal. Do-yun mengundurkan diri dan meninggalkan Yayasan Now, sementara Wan Su berjanji untuk memperbaiki dunia dengan dana 18 triliun won. Alur Red Swan episode 10. Presidir Park ditangkap kejaksaan. Rencana Do-yun untuk menjebloskan pengacara Han sejauh ini berhasil. Berangkas tempat bukti disimpan juga dibawa kejaksaan. Saat itu Lee Jin melihat situasi dan terlihat panik. Do-yun pun mengejarnya. Mereka berkelahi dalam keadaan yang sengit. Lee Jin ditangkap polisi dan ia menatap ke pengacara Han, membuat Do-yun tahu bahwa bosnya adalah pengacara Han. Pengacara Han menantang, ia ingin pertarungan mereka ada di pengadilan. Sementara itu, Presidir Park akhirnya menyadari bahwa dalang di balik laporan kejaksaan adalah pengacara Han. Ia pun jadi tahu tentang segala permasalahan yang ada, lalu menanyakan apa kesalahannya. Sehingga pengacara Han balas dendam padanya. Pengacara Han bilang ia tidak memperlakukannya sebagai manusia dan hanya sebatas pelayan. Lalu pengacara Han menyerahkan emas yang dulu dipakai Yong Min membunuh Presidir Kim Duo. Ia ingin masalah ditimpa kepada Presidir Park. Sementara itu Yang Guk memberikan 100 miliar won kepada Tera. Ini semacam hadiah perpisahan dari Yang Guk. Tera bertanya apakah sekali saja Yang Guk pernah mencintainya. Yang Guk menjawab tidak. Ini karena ia sangat mencintai Wan Su meski ia tahu Wan Su tidak mencintainya. Di sisi lain, Yang Min melakukan aksi gila. Ia meminta semua orang keluar dari rumah dan mengambil senjata. Dengan sangat berapi-api, ia menodongkan senjata ke Yang Guk. Ia hanya ingin uang dari Yang Guk, tapi Yang Guk bergeming. Saat itu, Yang Guk mengungkap kepada Yang Min bahwa pengacara Han adalah ayahnya. Terjadi pertengkaran sengit yang menyebabkan Yang Min menembak ke Yang Guk. Wan Su melihat adegan itu dan panik. Ia menghampiri Yang Guk yang sekarat. Kata-kata terakhir Yang Guk adalah, "Aku sangat mencintaimu. Aku tidak tahu cara menunjukkannya seperti orang bodoh." Sementara pengacara Han membuat semua ini jadi kesalahan Wan Su. Do-yun segera datang menenangkan Wan Su. Wan Su dengan terbata-bata memberitahu bahwa pembunuhnya adalah Yang Min. Ia pun segera mencari CCTV namun telah dihapus. Do-yun mencari di tempat lain dan menemukannya. Ia juga membuktikan bahwa bukan Wan Su yang membunuh Yang Guk. Di sisi lain, Yang Min dipenjara atas kasus pembunuhan dan pengacara Han menjadi pemimpin Huain. Namun ia masih tertarik dengan uang 18 triliun milik Wan Su. Do-yun pun memberitahu riwayat pengacara Han telah tamat. Ia punya bukti tentang penyerahan buku besar dari Hyun Soo ke pengacara Han. Pengacara Han pun ditangkap. Sementara itu, dengan semua ini berakhir, Do-yun menyerahkan surat pengunduran diri kepada Wan Su. Wan Su tidak menghentikannya. Mereka berjabat tangan, kemudian Do-yun memeluknya. "Berjanjilah padaku, kau akan bahagia," kata Do-yun. Di sisi lain, Presidir Park menemui Yang Min di penjara. Yang Min mengakui kesalahannya. Presidir Park bilang ia melihat emas batangan itu dan meminta agar Yang Min tidak percaya pada pengacara Han. Ia akan menganggap emas itu tak pernah ada dan memulai hubungan baru dengan Presidir Park. Dana yang dikumpulkan perusahaan akan dikembalikan ke masyarakat melalui Yayasan Now. Di akhir kita melihat Wan Su kembali ke Yayasan Now untuk memperbaiki dunia dengan dana 18 triliun. Saat di bandara, ia bertemu dengan Do-yun secara tidak terduga. Rupanya saat itu Do-yun tidak lagi menjadi pengawal. Alih-alih berpisah, Do-yun rupanya juga bekerja di Yayasan Now sebagai relawan. Mereka pun tersenyum bahagia.